Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alifah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tugas review jurnal yang berjudul Do Good Corporate Governance and Whistleblowing System in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention. Yang pertama adalah fenomena penelitian. Fenomena dalam penelitian ini adalah tingginya risiko terjadi fraud dalam industri perbankan yang dapat merusak dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Fraud merupakan tantangan besar bagi setiap organisasi karena menimbulkan kerugian yang signifikan, sebagaimana disebutkan dalam survei ACFA tahun 2022 yang menunjukkan bahwa setiap perusahaan pernah mengalami kerugian yang signifikan sebesar 5% dari pendapatannya karena terjadinya fraud. Deteksi terhadap fraud biasanya lebih banyak berasal dari laporan karyawan, bukan dari sistem pengawasan formal yang ada. Meskipun sudah ada pengawasan melalui prinsip good corporate governance seperti peran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Audit Internal, sistem ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, whistleblowing system menjadi penting sebagai mekanisme tambahan dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Namun, penerapannya di perusahaan masih belum optimal. Yang kedua, ada teori yang mendukung penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah agency teori, di mana teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajemen akibat adanya asimetri informasi. Dalam situasi ini, agen atau manajemen memiliki peluang untuk bertindak oportunistik seperti fraud untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan prinsipal atau pemilik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian seperti penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan Whistleblowing System guna menyelaraskan kepentingan dan mencegah fraud. Yang ketiga, ada metode penelitian. Jadi pendekatan penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode hipotesis deduktif. Untuk datanya diambil data dari laporan tahunan 8 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2021. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling dengan kriteria tertentu. Analisis data menggunakan Smart PLS untuk menguji hubungan antara variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada GCG yang terdiri dari Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Audit Internal. Yang kedua ada Whistleblowing System. Yang ketiga fraud. Keempat, hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem whistleblowing, menandakan bahwa pengawasan dari kedua bagian GCG ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran. Namun, keduanya tidak secara langsung memengaruhi deteksi dan pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan pengaruh mereka masih terbatas dalam mendorong pelaporan fraud secara nyata. Sebaliknya, audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deteksi dan pencegahan fraud, tetapi tidak terhadap sistem whistleblowing. Hal ini dikarenakan keterlibatannya langsung dalam operasi perusahaan membuatnya lebih mudah untuk menemukan fraud. Menariknya, whistleblowing system justru berpengaruh negatif terhadap deteksi fraud yang diduga karena prosedur pelaporan yang rumit menghambat niat pelapor. Secara keseluruhan, GCG berkontribusi terhadap kualitas whistleblowing system sebesar 51,3% dan seluruh variabel mempengaruhi deteksi dan pencegahan fraud sebesar 37,5%. Temuan ini menekankan pentingnya peran audit internal dan perlunya penyederhanaan sistem pelaporan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini menekankan pentingnya Good Corporate Governance atau GCG dan sistem whistleblowing untuk deteksi dan pencegahan fraud di perbankan. Dewan Komisaris dan Komite Audit terbukti meningkatkan efektivitas sistem whistleblowing sebesar 51,3%, sementara audit internal lebih berpengaruh langsung pada deteksi fraud. Kualitas teknis sistem whistleblowing sendiri berkontribusi 37,5% dalam pencegahan kecurangan. Saran untuk penelitian ke depan disarankan untuk yang pertama menambah variabel penelitian, yang kedua menggunakan data primer, yang ketiga menerapkan metode yang berbeda.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.